Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga keberkahan, keselamatan, kabegjan, karaharjan selalu terlimpahkan bagi kita semua, bagi panjenengan semua, dimanapun panjenengan semua berada. Pemirsa Sinegar Jadi yang saya cintai, saya hormati, jumpa lagi dengan saya yang sudah lama tidak aktif dibikin konten. Dan pada kesempatan siang hari ini kami hadir kembali untuk berbagi pengalaman tentang adanya petung Jawa, kelahiran yang ada pasarannya di kehidupan kita sehari-hari. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas seputar kelahiran Rabu Kliwon dan juga garis Rabu Kliwon. Karena orang yang kelahiran Rabu Kliwon setelah berumur beberapa tahun, setiap tahun dia melalui garis-garis tertentu dan juga pasti akan melewati garis yang namanya garis Rabu Kliwon. Baiklah, kita awali dulu dari Rabu Kliwon. Jumlahnya itu ada 15, yang dimana Rabu itu 7, terus Kliwon itu 8. Jadi jumlahnya ada 15. Itu watak. Kita berbicara dulu soal watak baik dan watak buruk. Watak baik dari orang yang lahir Rabu Kliwon itu orangnya cerdas. Rata-rata orangnya cerdas, disiplin, sayang orang tua itu. Terus tapi satu sisi dia juga punya watak yang kurang bagus, pembawaan yang kurang bagus, yaitu orangnya pemarah, mudah tersinggung, pembantah. Nah, itu keseimbangan dari orang yang kelahiran Rabu Kliwon itu adalah antara minus dan plusnya itu imbang. Karena dia kalau Rabunya itu tidak Kliwon maka tidak akan berimbang. Tapi karena Kliwon itu sifatnya adalah raja, netral, kuat di tengah, maka ke Rabu Kliwon itu watak minus dan plusnya itu imbang. Jadi dia selalu bisa mengontrol, meskipun sudah terjadi akhirnya dia langsung bisa turun seret. Oh, ini ora bener, akhirnya dia mengerem, dia naik turunkan pola pikirnya, akhirnya terjadilah hal yang baik itu. Terus juga dia itu dalam pembela keluarga, khususnya orang tua, anak, dia nomor satukan. Yang berhubungan dengan darah daging selalu dia nomor satukan. Orang tua sakit, dia berusaha di depan untuk bisa menyembuhkan orang tuanya dengan berbagai cara. Orang tua sedang kesusahan, dia berupaya bagaimana caranya supaya orang tuanya bisa bahagia. Terus begitu juga dengan anaknya, dia rela berkorban apapun, yang penting bisa melihat anaknya bisa bahagia, bisa tersenyum. Itu adalah nilai yang sangat berharga bagi orang yang berkelahiran di Rabu Kliwon. Nah, cuman satu sisi orang yang berkelahiran di Rabu Kliwon, saat dia dilahirkan itu kedua orang tuanya itu adalah saat-saat melalui masa-masa paling terpuruk, saat kurang bagus, soal ekonomi, soal kehidupan, soal dan lain sebagainya. Itu saat itu orang tua sedang lagi terpuruk. Itu biasanya seperti itu.
berdasarkan apa yang terjadi di sekitar saya dan juga survei-survei yang saya buktikan itu memang anak yang lahir Rabu Kliwon orang tuanya saya tanya pas lahir si jabang bayi si arai mbien piye, wah aku pas posisi ini saat itu posisiku kurang bagus, ekonomiku seret, mencari uang lagi susah begitu. Dan itu survei lebih dari 5 orang dari 10 orang itu rata-rata jawabannya hampir sama. Karena ilmu Jawa itu adalah juga termasuk ilmu titan, tidak cuma berdasarkan pakem tapi juga dianalisa secara nalar dan juga survei keberadaan di lapangan, atau istilah lainnya adalah ilmu kasunyatan. Itu yang terjadi, yang sebenar-benarnya terjadi di kehidupan manusia dan di lingkungan kita saat ini. Orang yang kelahiran Rabu Kliwon itu dia mempunyai banyak talenta. Itu dia bisa di segala bidang karena dia Rabu ikut di belakangnya adalah Kliwon yang raja, maka dia itu bisa di segala bidang. Andai kata seorang yang berkelahiran Rabu Kliwon itu dia fokus cuman menggali potensi yang ada pada dirinya, dia bisa mengetahui satu saja, itu dia kejar terus, dia fokus, dia akan jadi orang yang hebat. Jadi orang yang hebat, jadi orang yang punya keahlian istimewa, dan keahlian itu selalu dicari-cari oleh orang. Maka kalau untuk mencari pundi-pundi uang itu akan mudah bagi orang yang berkelahiran Rabu Kliwon. Itu sedikit uraian tentang karakter kelahiran Rabu Kliwon. Akan tetapi di sini juga yang kedua berbicara tentang pengapesan orang yang Rabu Kliwon itu biasanya berada di sini, di perut bagian atas. Apa di dalamnya kita kan juga sendiri juga tahu dalamnya perut atas itu apa. Itu orang yang sakit, orang yang kelahiran di Rabu Kliwon yang sakit pada ini adalah saat-saat dia mau menjelang kematian, pasti sakitnya di arah sini dan kaki kiri, tangan kiri sini dan sini. Dan itu bisa dibuktikan kalau orang mungkin sudah agak sepuh yang sakitnya sebelah sini, dan kita tahu hari kelahirannya kelahiran apa, kok sakitnya yang sebelah ini. Terus kita juga gali dengan petung-petung yang ada, dan sudah dipastikan dia tidak akan bertahan lama, karena itu adalah sakit yang akan pembawa sababiah untuk dia pulang ke hadirat sang kuasa itu. Dan juga di sini garis. Nah, garis itu semua orang akan mengalami garis baik dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lagi payung penuh, lagi Kliwon, dan seterusnya itu akan mengalami garis. Dan orang yang saat mengalami garis Rabu Kliwon ataupun pepestan yang jatuh pada saat dia mengalami kodratnya itu adalah Rabu Kliwon, maka sudah dipastikan dia itu sedang sengsara, sedang terpuruk. Misal dia sedang buka usaha apapun itu tidak bisa berjalan lancar, terus dia berusaha berkarir dalam hal apapun, dia juga tidak akan sukses seperti apa yang dicita-citakan oleh orang yang sedang mengalami garis Rabu Kliwon. Tanda kutip ya, kita harus bisa membedakan antara kelahiran dan garis. Kalau kelahiran itu adalah orang yang saat lahir itu adalah lahir di Rabu Kliwon. Tapi kalau garis itu adalah setelah dia berumur dan dia mengalami fase garis Rabu Kliwon. Itu suatu kapan-kapan akan kita ulas garis, setelah ini apa, umur sekian itu mencapai garis berapa, nanti kapan-kapan kita ulas. Dan toh seringkali ada orang yang datang, ada yang menanyakan, Mas, aku kok ngene iki ngopo yo? Kok aku kok ora iso ngene ngopo yo? Setelah kita hitung, kita tanyakan
kita lihat ternyata garis dia itu sedang garisnya di bawah, ataupun yang paling bawah itu adalah garis Selasa Rabu Kliwon, maka secara otomatis kehidupan dia itu sedang di bawah, sedang kalau roda itu sedang di bawah. Jadi dia satu mesti orangnya lebih prihatin, terus ekonomi juga sedang payah, terus kehidupannya juga lagi sengsara itu. Tapi juga ada, bukan berarti sengsara itu tidak bisa makan atau bagaimana juga itu, tapi kan kita juga melihat kalau kelasnya kelas seorang jenderal dan kelas seorang petani, otomatis kalau dia mencapai garisnya Rabu Kliwon itu juga lain-lain, kelas-kelasnya lain-lain. Dan ini terjadi pada semua orang, pada semua manusia, baik itu seorang ulama, umarok, bahkan seorang wali pun dia akan mengalami itu. Bahkan kadang seorang wali itulah dia malah saat garisnya dia mencapai itu malah dia nikmati karena itu adalah kebesaran dari Yang Maha Kuasa, atas rasa cintanya Yang Maha Kuasa kepada beliau. Kalau seorang wali berpikirnya seperti itu. Tapi kalau untuk manusia-manusia normal seperti kita ini kan kadang piye caranya supaya lepas, agar supaya cepat lepas dari garis Rabu Kliwon, karena garis ini adalah berjalan setahun sekali. Tiap tahun garis itu akan berubah, akan berpindah. Nah, dan saat mencapai garis itu ada kiat-kiat tertentu, solusi-solusi tertentu biar orang itu bisa segera lepas dari garis Rabu Kliwon. Tentunya ya kita sama sebagai orang Jawa juga tahu kalau dengan adanya puasa itu akan mempermudah kita untuk dikabulkan doa kita. Di antaranya adalah untuk lepas, segera lompatan agar garis Rabu Kliwon itu segera berakhir. Baiklah pemirsa Sinegar Jati dimanapun Anda berada, mungkin cuman itu kupasan Rabu Kliwon. Kalau lama-lama nanti tidak terlalu panjang, paling dengan tidak bosan. Nanti lain hari kita sambung lagi dan terus ikuti channel kami, karena masih banyak sekali informasi yang bisa kita berikan dan panjenengan gali, dan untuk menjadikan pengetahuan panjenengan semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufik walhidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.